Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini di daerah Anda masing-masing? Apakah Anda sudah siap untuk merenungkan, membaca firman Tuhan? Udah dong Romo, udah ditunggu-tunggu dari tadi Romo. Udah mandi, udah siapin waktu, siapin tempat Romo, siapin hati sih sebetulnya. Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini, biarlah kau bersihkan pikiran, perasaan, jiwaku Tuhan, supaya firman-Mu bisa meresap sungguh dalam ke dalam pikiran dan hatiku ini, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan yang utama. Saudara-saudaraku, memang sungguh apa yang saya mau bacakan di firman kali ini bisa jadi merupakan jawaban bagi doa-doa banyak orang. Khususnya mereka yang akhir-akhir ini lebih banyak air matanya daripada ketawanya Romo. Lebih banyak mengeluhnya daripada bersyukurnya Romo. Lebih banyak sedihnya daripada gembiranya. Lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Siapa yang sedang ada di fase hidup seperti itu? Glepok-glepok Romo. Firmahnya belum dibilangin aja udah kegampar-gampar Romo. Saudara-saudaraku yang terkasih, andai kata saya bisa menjelaskan panjang lebar tentang firman ini, tapi sayangnya penonton Bible Learning bilangnya, Romo jangan lama-lama dong Romo, 15 menit, 7 menit cukup Romo. Padahal kalau pengajaran kitab suci itu, kalau murid-murid saya di KPKS, kayaknya kalau Romo Yosef yang ngajar 1,5 jam kayaknya kurang Romo. Mau lagi. Karena apa? Ada banyak informasi-informasi yang akan saya bongkar. Salah satunya minggu depan ini saya akan mengadakan seminar di Paroki Keramat. Bagi Anda yang mau ikut silakan langsung daftar ya ke sini. Saya akan bongkar teks-teks kitab suci. Teks itu betul-betul mengubah pribadi-pribadi istimewa dalam dunia ini. Nah, saudara-saudaraku, silakan Anda membaca, buka Yesaya bab 55. Sesuatu yang menarik adalah di minggu Prapaskah yang pertama ini langsung, gak pakai tunda-tunda lagi, teks firman Tuhannya mengangkat Yeremia bab 55. Pasti bukan tanpa alasan kalau Anda sungguh-sungguh membaca teksnya. Teksnya singkat, cuma 2 ayat. Yesaya 55 bab 10 sampai bab 11. Saya bacakan buat Anda. Kalau perlu Anda ambil kitab suci Anda ambil stabilo Anda stabilo itu bab 10 dan bab 11. Saya bacakan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengaliri bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. 2 ayat ini 2 ayat yang sangat amat istimewa sekali pakai banget. Karena apa? Baru aja saya selesai mengajar mata kuliah nabi-nabi. Hari ini saya mengajar Yeskiel. 2 minggu lagi saya mengajar Nabi Yesaya. Tapi karena Yesaya 55 ini dibacakan hari ini, maka tadi saya bacakan di depan mahasiswa. Saya mengajak mahasiswa saya untuk merenungkan 2 ayat ini. Coba Anda dalemin ya. Seperti hujan dan salju turun dari langit. Seperti berarti ada sesuatu yang mau dibandingkan dengan salju dan hujan turun dari langit, tidak kembali ke langit, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, roti kepada yang mau makan. Apa yang Anda pelajari di sini? Emangnya Allah nggak bisa apa langsung turunin aja roti dari atas gitu? Seperti Israel di padang gurun kasih mana? Belajar nggak sesuatu di situ saudara-saudara?
Kalau Tuhan mau kasih roti langsung gitu ya, langsung kasih apa-apa yang kita mau, apa-apa yang kita butuhkan. Kita mau duit, Tuhan langsung kasih duit misalnya. Kita mau perkara kita selesai, langsung goal misalnya. Kita mau anak kita sembuh, suami kita sembuh, kaki kita sembuh, lutut kita nggak nyut-nyutan lagi. Tuhan bisa kok sebetulnya. Tapi Anda tadi pelajari kan, seperti hujan dan salju turun dari langit, pertama-tama kan nggak langsung jadi roti. Langsung apa? Mengairi. Terus prosesnya adalah menyuburkan. Kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Terus dari tumbuh-tumbuhan itu menghasilkan benih. Lalu dari benih-benih itu baru ujungnya makanan berupa roti. Saudara-saudara, banyak orang salah fokus, langsung fokusnya pada yang rotinya, hasil akhir, ujungnya ini. Nggak pada yang kecil-kecil prosesnya. Karena apa? Tanpa air hujan, itu nggak ada roti. Nggak ada. Tapi untuk bisa jadi roti, perlu tuh air hujan, mengairi, menyuburkan, datang tumbuh-tumbuhan, lalu memberikan benih, baru dari benih itu gandum diolah menjadi tepung, tepung menjadi roti. Itulah berkat Tuhan. Ini bukan soal kecil ataupun besar, tapi bentuknya bisa berbeda-beda. Ketika Tuhan menjawab doa-doa kita, ada kalanya kita teriak-teriak bukan, kenapa Tuhan nggak menjawab doaku? Aku mintanya A, Tuhan kasihnya Z. Aku mintanya sepeda, Tuhan nggak kasih misalnya. Kenapa Tuhan kasihnya ke orang-orang lain? Kenapa aku yang taat, aku yang rajin berdoa, justru aku yang sakit? Orang yang nggak pernah berdoa, dia nggak pernah sakit misalnya. Saudara-saudara, apa yang dibacakan dari Yesaya bab 55 ini adalah hidup manusia sepanjang sejarah di muka bumi ini. Belajarlah yang namanya rahmat itu nggak langsung jadi, tapi bentukannya berbeda-beda, ada prosesnya, ada alurnya. Kadang-kadang kita mau terobos alur begitu aja. Gara-gara misalnya ada kantor-kantor tertentu. Kalau cepet ya tinggal bayar, selesai misalnya. Ada cara-cara instan. Tuhan mau digituin, gak bisa. Tuhan punya cara kerjanya. Nah dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Kalau air hujan turun ke bumi tidak kembali, tapi terus-menerus menghasilkan sampai menjadi roti, makanan buat manusia. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Sebuah jaminan saudara-saudara, bahwa firman ini yang kita dengar, yang kita baca pada saatnya nanti melewati proses-prosesnya, bentukan-bentukannya, mungkin gak ada hubungannya sama kita. Mungkin gak ada hubungannya sama apa yang kita doakan, apa yang kita langsung butuhkan saat itu juga. Tetapi firman ini bekerja dengan alurnya. Seperti air hujan turun ke bumi, demikian juga dengan firman. Gimana Romo? Air hujan malah jadi banjir Romo. Kalau banjir jalan jadi macet Romo. Kalau macet gak bisa kerja, gak bisa sekolah Romo. Dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda pernah mengalami, saya udah baca firman Tuhan tapi kok gak ngerti apa-apa ya? Saya udah baca firman Tuhan bolak-balik Romo tapi gak menangkap apa-apa. Gak mengubah hidup saya. Gak langsung membuat doa-doa saya dikabulkan Romo. Belajarlah dari Yesaya bab 55 ini. Firmanku yang keluar dari mulutku, kata Allah demikian, tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia pasti berhasil melaksanakan apa yang diperintahkan, yang dimaksudkan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, tidak ada yang sia-sia. Termasuk pengalaman gagal sekalipun, termasuk pengalaman berdosa, pengalaman pernah bikin salah. Siapa sih di sini yang gak pernah bikin salah dalam hidup? Ketika Anda tunjuk tangan, di situ justru letak kesalahan kita.
Semua orang pernah gagal, semua orang pernah salah, semua orang pernah putus asa, semua orang karena gagal sering kali kehilangan harapan lagi, gak berani berdoa lagi, menjauh dari Tuhan. Tapi Yesaya bab 55 ini memberikan kepada kita sebuah jaminan. Saya pikir, wah teks tafsirannya bagus kayak begini nih. Nanti dulu, teks nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Hosea, Amos, Yoel, Zakaria, Zefanya, Obadya, Maleaki. Itu baru bisa dipahami kalau kita tahu tuh latar belakangnya, konteksnya pada waktu itu. Saudara-saudara, situasi yang digambarkan di balik harapan ini, firmanku tidak akan pernah gagal, itu kan sebuah jaminan dari Tuhan. Tapi apakah Anda tahu, orang Israel yang mendengar nubuat seperti ini sedang mengalami apa? Mereka sedang dibuang ke Babel, mereka sedang putus asa, bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka terjadi dalam hidup mereka, diserang oleh bangsa Babel, bait Allah diruntuhkan, tembok-tembok Yerusalem dihancurkan, ladang mereka direbut, rumah mereka direbut, terpisah suami, istri, dan anak. Itu sebuah kengerian yang luar biasa. Mereka dipermalukan oleh bangsa-bangsa lain yang membuat mereka hilang harapan. Gimana mau berharap, bait Allahnya aja udah hancur, mau berdoa kemana, mau minta sama siapa? Orang Allah rumahnya aja dibongkar habis-habisan, dibangunlah patung-patung berhala. Nah, itu dia. Kegagalan demi kegagalan, kepahitan demi kepahitan, kehancuran demi kehancuran, membuat kita merasa semua yang kita perjuangkan sia-sia. Daripada begitu Romo, berdoa sama nggak berdoa sama aja. Yang mendingan gak usah berdoa. Anda salah. Ketika Anda mengalami, saya berdoa nggak berdoa sama aja. Tetaplah berdoa. Saya berharap atau nggak berharap hasilnya sama aja. Tetaplah berharap. Saya berusaha atau tidak berusaha, nanti ujungnya sama aja. Tetaplah berusaha. Minimal kita mencoba. Minimal kita tidak menyesal. Minimal kita sudah berjuang, saudara-saudara. Tidak menyerah dengan kehidupan ini. Meskipun nanti akan menemukan kegagalan lain lagi. Tapi di situ kita makin pintar. Belajar dari kegagalan. Belajar dari ketidakberhasilan di masa lalu. Termasuk dari pengalaman dosa. Saya sadar Romo, dosa itu menghancurkan masa depan saya. Masa saya kayak mau berdosa terus? Masa saya mau mengulang dosa lagi? Makin hancur itu masa depan. Masa saya mau menyanyiakan lagi belas kasih pengampunan Allah? Masa hidup udah baik-baik mau dihancurin? Nah, saudara-saudara yang terkasih, itu luar biasanya. Tapi ini dia. Saya mau curhat sebentar lah. Kadang-kadang seorang Romo Yosef juga mengalami kok kegagalan, putus asa. Betul. Orang yang perfeksionis, saya kan orangnya perfeksionis ya, apa-apa dipikirin, overthinking, apa-apa diperjuangkan. Pokoknya kalau ngasih orang yang terbaik, kalau ngajar yang terbaik, kalau kasih seminar yang terbaik, pokoknya saya nggak pernah ngasih yang nggak baik. Ya kalau butuh laptop saya cari yang baik, yang bagus gitu hadiah-hadiahnya. Pokoknya menampilkan yang terbaik. Tapi seringkali justru orang-orang baik ini mudah kecewa. Karena berhadapan dengan sekitarnya. Orang-orang yang memanfaatkan kebaikan. Orang-orang yang menyalahgunakan kebaikan. Kalau saya tidak mau mengatakan orang-orang yang tidak tahu diri ketika menerima kebaikan-kebaikan. Itu saya alami. Bantu orang, bantu. Kok jadi ketergantungan. Ketika saya stop, mereka paling ujung itu ngomongin yang jelek-jelek. Paling bisa memfitnah. Padahal saya udah memberi bantuan berkali-kali. Ketika saya lihat ini kok jadi ketergantungan, saya stop. Kok jadi begini? Pada saat itu kan, ya Tuhan, saya nyesel jadinya bantuin orang. Orangnya nggak tahu diri. Ya, percuma semua kebaikan-kebaikan saya selama ini. Ya, mengajar juga begitu ya. Kalau Romo Yosef mengajar itu penuh dengan giveaway, penuh dengan semangat, jungkir balik saya mengajarnya. Sepenuh jiwa, sepenuh hati.
Tapi ada kalanya mahasiswanya main handphone, mahasiswanya ngantuk, mahasiswanya nggak nyimak. Ditanya pengajaran minggu lalu, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang ingat, nggak ada yang tahu. Kadang-kadang saya juga merasa gagal. Ya ampun, saya udah begitu aja, udah diulang-ulang terus gitu ya. Satu pun nggak ada yang nempel di kepala mereka seolah-olah. Ada kalanya saya merasa gagal, ada kalanya saya merasa percuma. Ada kalanya yang saya perjuangkan sampai sejauh ini, apa sih kalau ujungnya kok begini misalnya. Nah, ketika saya membaca Yesaya 55 ini, ternyata teks ini bukan hanya untuk orang Israel ribuan tahun yang lalu, bukan untuk orang-orang Anda yang saya wartakan ini, tetapi teks ini berbicara tentang hidup saya juga, menyentuh saya pribadi juga. Yosef, gak ada yang gagal kok. Ada kok, cuman kamu gak ngelihat aja bagaimana usahamu, perjuanganmu, menghadirkan kasih, persaudaraan, ada banyak kok. Ngapain kamu berfokus pada 1-2 kegagalan, 1-2 omongan orang yang enggak tentang kamu, ya ngapain? Lihat hidup ini, lihat prosesnya. Jangan cuma minta roti doang Yosef. Roti juga berawal dari air hujan, menyuburkan, membasahi tanah sehingga muncul tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan kan juga lama-lama berkembang, berbuah, menghasilkan benih. Nah, benih-benih itu akan menjadi makanan setelah diolah, bukan? Jadi di situ saya kayak digaplok-gaplok. Iya ya Romo ya. Yosef, kenapa kamu tuh kok kali ini kok kayak patah arang? Saya nggak berani cerita apa yang terjadi minggu lalu ya. Minggu lalu nih. Saya kayak patah arang. Patah. Kayak apa ya? Joker gitu ya. Joker kan orang jahat. Orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Saya minggu lalu mengalami itu. Saya nggak berani cerita di sini, tapi saya mengalami saya gagal dalam satu peristiwa ini. Padahal saya udah berusaha yang terbaik. Saya merasa semua sia-sia. Sampai saya diobati oleh firman ini. Yosef, tidak ada firmanku yang gagal. Demikian juga dengan apa yang kamu lakukan. Jangan cuma fokus pada tanahnya, pada hujannya, pada airnya, tapi jangan cuma berfokus pada rotinya doang. Lihat, ada kalanya apa yang saya perjuangkan akan diingat secara alam bawah sadar. Anda yang pernah jadi guru atau jadi guru, berprofesi jadi guru, pasti ngerti betul lah apa yang saya omongin ini. Gapnya dengan generasi berikut udah sangat berbeda. Cara bicaranya udah sangat berbeda. Pola pikirnya sudah sangat berbeda. Kadang-kadang anak-anak muda ini juga putus asa memahami orang-orang tua. Orang tua juga putus asa memahami generasi muda. Sehingga udahlah, males, udahlah, patah. Tapi di sini firman Tuhan ini menyambung lagi kembali. Puji Tuhan, tadi saya ngajar ya dengan semangat lagi seperti biasa. Saya mau fokus pada apa yang menjadi berkat, pada kemampuan, bukan pada yang 1-2 orang yang memancing saya untuk berpikir soal kegagalan. Bagaimana dengan hidup Anda? Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda baca ya, teks ini tadi, baca bab 55 ayat 8-nya, itu sebuah ayat yang sudah sangat terkenal. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Gelepak-gelepok lagi Yosef. Jangan ukur keberhasilan itu dari pencapaian-pencapaian. Tuhan punya rencananya, Tuhan punya rancangannya sendiri kok. Yang penting tetap wartakan firman Tuhan. Pancarkan kebaikan demi kemuliaan Tuhan yang maha tinggi. Di situ saya langsung merasa, waduh luar biasa ya. Gak heran Tuhan Yesus dalam bacaan Injil mengajar hal tentang berdoa. Karena seringkali kita berdoa kita sibuk untuk pamer-pamer, sibuk untuk dilihat orang, sibuk untuk ya dipuji sama orang. Kita habis energi di situ.
Sampai-sampai kita kehabisan tenaga untuk percaya apa yang aku perjuangkan di dunia ini. Imanku, harapanku, kasihku tidak akan pernah sia-sia. Saya berharap doa-doa Anda buat anak-anak Anda, buat pribadi-pribadi yang Anda doakan, buat usaha-usaha Anda, buat pemulihan-pemulihan Anda. Percayalah doaku hari ini, meskipun seolah-olah tidak ada gunanya, gak maju-maju, gak berkembang-berkembang, tapi Tuhan punya rancangannya sendiri-sendiri. Yakinlah itu dalam doa-doa Anda, pasti akhirnya akan berujung luar biasa. Saya Romo Yosef hanya bisa mendoakan Anda dari jauh. Ketika Anda putus asa, saya juga pernah kok mengalami. Tapi mudah-mudahan Yesaya 55 ini menyambung kembali semangat yang patah. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.